datang di rumah kami bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya Ngelaras, ngobrol santai memadukan cipta, rasa, dan karsa. Dalam 1 tahun terakhir pandemi, seakan membuat insan kreatif sejenak merenung, berpikir, dan kembali berkarya. Bagaimana tetap mencipta tanpa terluka? Bagaimana tetap berkarya tanpa khawatir mendera? Tapi nampaknya virus ini tak cukup kuat melawan jiwa-jiwa muda yang kembali mengembara menemukan hal baru untuk dinikmati bersama, agar jiwa-jiwa manusia tetap bersuka cita. Hai Sobat Budaya, dan masih bersama saya, ini ada tamu spesial nih ya. Seniman muda aja ya Mas ya, yeah. Seniman muda yang akrab dipanggil, kalau mungkin nama bekannya sudah orang paham, tapi nama sesungguhnya itu indah sekali, Isari Sahida. Waduh, Isari Sahida. Wah, tapi nama bekannya adalah Mas Ari Wulu. Nah, ini kita mau ngobrol santai dengan Mas Ari Wulu dalam program Bincang Budaya Ngelaras. Nah, Mas Ari Wulu ini nama beken Ari Wulu gitu. Ini ada sesuatukah latar belakang atau ada sejarahnya atau apa begitu? Atau kok pakai wulu? Kalau wulu setahu saya itu kan apa ya Mas ya? Bulu atau apa sih? Atau bukan itu ya? Gimana Mas Ari ini? Ini memang apa banyak sih yang nggak tahu nama asli saya gitu. Itu sebenarnya nama yang diberikan oleh salah satu guru saya sewaktu SMA. Karena di SMA saya tuh siswanya boleh gondrong. Nah waktu gondrong. Itu ya, nah waktu itu rambut saya tapi kribo. Nah terus makanya gondrong kribo gitu ya. Terus dipanggil wulumu kok apik le. Nah, terus wulu maksudnya itu yang rambut, gondrong itu ya rambutnya. Iya. Terus habis itu ya udah dipanggilnya Ari Wulu. Ari Wulu. Tapi kan memang padahal namanya Isari Sahida gitu. Isari Sahida. Isari Sahida gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa itu Mas. Orang tua waktu itu tiba-tiba namanya jadi enggak Wulu apa-apa. Gitu. Kebetulan keluarga saya kan lumayan dinamis. Jadi di lingkungan saya sejak kecil tuh nama panggilan itu selalu diciptakan oleh lingkungannya, bukan pemberian orang tuanya gitu. Jadi kami memahami, maksudnya kami itu keluarga saya itu memahami individu itu ya dari perspektif yang sangat luas gitu ya. Jadi luas, terbuka ya, gitu. Jadi nggak pernah ada masalah. Malah kayaknya ini ngerejekeni malah. Ngerejekeni ya. Nama dari pemberian masyarakat itu ngerejekeni gitu ya. Dari sesuatu yang mungkin pertama memang mengidentifikasi bagaimana waktu itu kondisi kemudian menjadi nama panggilan. Nah, ini Mas Ari Wulu tentunya juga teman-teman Sobat Budaya juga tahu bahwa dari keluarga pelaku seniman begitu, terutama di musik ya. Bapak yang sudah menjadi founder komunitas Gayam 16 dan sekarang Mas Ari juga mewarisi itu untuk kemudian juga meregenerasi banyak sekali sekarang anggota-anggotanya. Nah, gimana itu perkembangan dari komunitas Gayam 16 itu sendiri Mas Ari dulu? Sebenarnya komunitas ini kan mulai ada itu dari tahun 94. 94? Iya, itu awalnya untuk supporting system untuk penyelenggaraan Yogyakarta Gamelan Festival. Tapi akhirnya menjadi komunitas yang berjalan sampai sekarang. Nah, ini komunitas ini juga tiap tahun itu ada regenerasinya Bu. Jadi dinamis sekali sampai hari ini. Jadi mungkin kalau sampai hari ini tuh sudah ada 6-7 angkatan yang pernah di komunitas Gayam 16 ini. Rata-rata kalau pemula itu masih sudah usia-usia yang masih muda atau sudah? Biasanya itu usia masuk universitas. Oh, jadi mana perguruan tinggi ya Mas Ari? Oh, luar biasa. Dan mungkin 60% itu bukan berasal dari Jawa. Loh, malah bukan dari Jawa. Wah, ini sesuatu yang
apa ya, yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa ternyata masyarakat di luar Jawa pun pengen belajar ya. Sebenarnya kan terkait dengan esensi ini kan gamelannya sendiri ya Mas ya. Itu gamelannya itu juga kan mengajari tentang sesuatu yang memang maksudnya yang tradisi juga kan Mas ya. Ya, jadi di komunitas Gamelan 16 itu ini adalah komunitas pencinta dan pelaku gamelan. Cuman di dalamnya itu terus nggak melulu yang di dalam komunitas Gamelan 16 itu terus belajar bermain gamelan. Ada yang kemudian belajar tentang manajemen. Oh begitu. Ya, terus ada yang belajar tentang seni rupa, artistik gitu. Terus ada yang belajar tentang suara atau tata suara, sound system. Jadi tidak melulu isinya tuh orang yang main gamelan itu enggak. Nah, karena ini supporting system untuk Yogyakarta Gamelan Festival, di dalam sebuah festival itu kan elemennya banyak sekali Bu. Ada yang jogo tiket misalnya, ada yang jogo parkir, ada yang bangun panggung, ada yang ngurusi sound, ada yang main gamelan, ada yang ngurusi konsumsi. Nah, tiap elemen itu ada di komunitas Gamelan 16. Makanya kenapa saya tadi hampir 60% itu malah berasal dari luar Jawa itu karena ya mereka merasa ingin terlibat di event itu dan bisa belajar banyak juga di situ, nggak cuma gamelan. Cuma gamelan ya, tapi justru sebuah ekosistem event itu. Ini jadi ekosistem. Nah, ini yang menarik karena untuk menghidupi si gamelan ini itu tidak hanya belajar tentang gamelannya, tapi bagaimana gamelan ini bisa hidup dari apa aja sih. Nah, orang ini kan nggak harus selalu terlibat di dalam gamelan secara langsung. Ini benar kata Ibu, ini jadi ekosistem yang saling mendukung. Saling mendukung. Nah, itu memang kunci apalagi pada saat ini ya, Mas Ari Wulu. Jadi memang saat ini kan diperlukan sebuah kolaborasi untuk kemudian tetap berkarya, begitu kan? Nah, kalau menurut Mas Ari Wulu nih, yang sudah sangat expert tentang musik khususnya ya, seni tapi musik begitu. Nah, ini kan tentunya ada yang menginspirasi nih. Bagaimana kemudian Mas Ari itu menekuni sebuah seni begitu, khususnya musik gitu. Ini hal apa yang menginspirasi dari Mas Ari Wulu itu? Saya kan generasi 90-an ya. 90-an. Iya, saya mengenal musik itu pertama kali ya musik barat, karena dari kecil saya almarhum papa saya itu kan dulu kalau aku masih ingat beberapa gitu, di era-era saya masih TK itu yang sering saya dengerin ada Pink Floyd, Yes, terus ya musik-musik art rock, progressive rock zaman segitu ya. Terus mulai masuk eranya disco 80-an. Disco. Ya. Nah, terus kemudian saya SMP udah mulai seneng banget sama musik yang saya beli itu adalah musik-musik yang berbau teknologi dan rock. Jadi pengaruh gabungan. Iya, pengaruh paling besar di saya adalah musik elektronik dan techno ya. Iya, dan rock mungkin lebih ke metal bahkan. Nah, jadi walaupun papa saya ini kemudian beranjak dari eksperimental ke gamelan gitu, kegamelanan saya itu sebenarnya tipis banget. Tapi banyak sentuhan yang dari lain gitu ya. Nah, tapi justru itu yang membangun saya sampai hari ini. Kemudian makin ke sini saya jadi lebih pengen mengekspresikan identitas saya sendiri gitu. Nah, gamelan awalnya menjadi elemen bunyi yang bisa mewakili awalnya. Tapi setelah terus saya dan teman-teman komunitas Gamelan 16 ini dipasrai untuk melanjutkan Yogyakarta Gamelan Festival. Seperti tadi itu Bu, saya harus memahami ekosistem gamelan itu seperti apa. Nah, ini kedalaman atas gamelan ini jadi makin intens. Tapi kalau saya generate dari semua itu, saya rangkum sependek ini gitu ya, mungkin yang menginspirasi malah jadi almarhum papa saya. Referensi musiknya itu saya malah berasal dari beliau. Tentang synthesizer, tentang sequencer, tentang drum mesin itu awalnya malah bahkan tentang komputer. Papa itu belajar komputer, mengenalkan saya komputer itu mungkin tahun berapa ya? Komputer musik ya. 89, 90 lah.
Jadi udah mulai di ini ya. Iya. Nah, kalau nggak ketemu beliau kan saya referensi itu jadi nggak ada. Mungkin seperti itu. Tapi kalau referensi musiknya banyak sekali dan saya sampai hari ini tidak punya idola. Nah, mengidolakan sendiri saja, Mas. Iya, itu sangat aneh juga buat saya. Ada sih beberapa musisi yang selalu saya dengarkan sampai hari ini. Tapi terus ya harus seperti dia gitu, saya kok enggak ya malahan. Ya. Berarti yang diidolakan saja. Ya. Yang diidolakan oleh masyarakat begitu. Ya. Nah ini Mas Ariwul, sekarang kan tentunya banyak keterbatasan orang beraktivitas ya, termasuk bagaimana kemudian menggelar sebuah event kebudayaan. Nah kalau menurut Mas Ariwul sendiri, bagaimana sih kita itu bisa menggelar sebuah event kebudayaan yang selaras dengan kondisi saat ini begitu, supaya tetap bisa diterima oleh masyarakat begitu. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini tetap bisa membuat masyarakat pelaku seni budaya tetap berkarya dan ini bisa tetap dinikmati begitu oleh masyarakat meskipun nanti medianya juga harus kita sesuaikan gitu. Bagaimana nih Mas Ariwul? Menurut saya ini yang paling penting itu sebelum berbicara tentang eventnya ya Bu, tapi adalah ekspresi manusia-manusia yang hidup hari ini. Nah, salah satu ekspresi yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan itu adalah ekspresi dari teman-teman seniman. Mereka mengeneralisir perasaan-perasaan yang mereka alami selama 2020 kemarin, terus menjadi ekspresi. Nah, ekspresi mereka ini bisa mewakili ekspresi masyarakat secara luas. Nah, ini pentingnya kenapa kemudian seni dan budaya itu harus dipresentasikan. Apapun caranya apapun caranya ya. Kalau misalnya kemarin kita bisa bikin panggung yang besar, sound system yang menggelegar gitu. Sebenarnya tidak ada masalah ketika itu kemudian dipresentasikan di ruang-ruang personal. Karena kita juga sudah punya pengalaman mendapatkan melihat ekspresi-ekspresi di ruang personal. Misalnya kalau di rumah kita melihat tayangan lewat TV. Itu kan itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari melihat TV gitu ya, nonton TV. Terus kalau teman-teman masih ingat, puluhan tahun yang lalu kita sudah menonton ketoprak itu di TVRI. Itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Atau bahkan mendengarkan sahur sepuh di radio, itu nggak ada masalah juga ya kan. Ini yang jadi masalah kan karena 10 tahun belakangan ini kita terlalu dimanjakan dengan fasilitas menerima rangsangan dari secara langsung. Ini tiba-tiba ada medium yang jadi penghantarnya, gitu. Mediumnya berbeda, ini jadi masalah. Nah, berkaitan sama kondisi hari ini terus bagaimana ya yang paling baik itu ya kita tetap harus melihat situasi gitu. Situasinya tidak memungkinkan dan situasi yang tidak memungkinkan itu sudah terjadi sejak manusia ada. Kalau kita biasa nonton jaipongan di tengah lapangan, tiba-tiba hujan, itu ya bubar. Dulu ada misbar, nonton film di lapangan. Zaman dulu itu sorot. Gerimis ya bubar. Jadi itu hal yang biasa saja sebenarnya. Nah, kemudian hari ini ada pandemi, ada COVID. Kita harus berjaga jarak, kita harus menjaga supaya pandemi ini tidak berlarut-larut. Kita tidak bisa menciptakan kerumunan yang seperti kemarin lah. Oke, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini mungkin bisa kita obrol. Oke, ini jaraknya harus 1 meter. Oke, gimana kalau di lapangan jaraknya harus 1 meter? Terus atau tontonannya tidak bisa lebih dari 1000 orang. Nah, ini yang harus kita ketahui dari awal. Dan teman-teman penyelenggara pun ya nggak bisa memaksakan. Nonton itu 20.000 ya biasanya tiap tahun, tiap penyelenggaraan festival, udah nggak bisa seperti itu. Sekarang harus dibatasi. Iya, dibalikin lagi, niatnya apa? Mempresentasikan ekspresi seniman. Nah, niatnya itu. Nah, ini yang kemudian kita kelola. Nek, yuk ngobrol ke, aku ningon luwih enak nek konser ya, nonton langsung aku iso stage diving. Tapi tidak bisa dipaksakan ya untuk kondisi saat ini. Nah, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan juga. Kalau saya tahu dari tadi Mas Ari kan ngobrol nih, pengen minum dulu nih sebelum kita nerusin obrolannya. Oke, kita minum dulu ya Mas Ari ya. Nah, jadi
seperti yang disampaikan oleh Mas Ari Wulu tadi bahwa sesuatu yang dipaksakan itu menjadi tidak tepat ya. Apabila kemudian dilakukan untuk kondisi saat ini seperti misalnya event-event yang selama ini mungkin dilakukan secara offline begitu kan. Untuk kondisi saat ini memang sangat tidak memungkinkan begitu, sehingga ada adaptasi kebiasaan baru lah kita semuanya. Nah, berangkat dari itu Mas, sebenarnya hikmah apa sih yang bisa dipetik dari Mas Ari Wulu selama pandemi ini dalam proses ataupun dalam beraktivitas berkeseniannya Mas Ari Wulu? Ya, ini sih, saya jadi agak pelan, berhenti sejenak, terus punya kesempatan ini Bu, mengamingu gitu, memperhatikan sekitar. Itu mungkin hal yang 2 tahun ini saya nggak merasa melakukan. Jadi langsung lurus gitu ya? 2 tahun lalu tuh sprint Bu. Iya. Terus aja ya? Terus sadar-sadar tuh di Desember, terus Januari, Februari liburan, Februari nyusun konsep, Maret gas lagi, Desember lagi kayak gitu. Nah, kemarin itu tiba-tiba dapat handbrake, dan itu apa ya? Saya sangat lega. Tiba-tiba saya bangun pagi itu tidak ada deadline. Terus punya waktu dengan keluarga. Terus habis itu saya bisa megang. Saya ada beberapa alat musik di rumah gitu yang sudah saya beli tapi belum pernah saya pegang. Terus akhirnya punya kesempatan megang itu, terus terinspirasi untuk berkarya itu muncul dari hubungan antar manusianya. Saya banyak melihat potret yang detail itu malah jadi kemarin. Ya itu jadi kondisi hari ini itu malah membuat saya lebih apa ya bahasanya bukan lebih menep gitu loh, lebih menep gitu. Nah, mungkin ya memang ini jadi proses pendewasaan manusia ya, nggak bisa memaksakan diri, tenggang rasa sama yang lain. Saya merasa sehat Bu, tapi saya nggak tahu apakah saya merasa sehat ini menguntungkan untuk orang lain atau tidak. Jangan-jangan apa yang saya paksakan ini malah tidak berkahi untuk orang lain. Nah, pikiran-pikiran seperti itu sih yang kemudian muncul. Terus ini mendorong saya untuk melakukan inovasi supaya tetap bisa berekspresi tanpa merugikan banyak orang. Supaya tetap berekspresi tapi bermanfaat. Nah, malah mendorong seperti itu. Sebelum 2020 mungkin pikiran-pikiran itu porsinya kecil. Ini karena banyak banget yang harus dilakukan ya aktivitasnya. Ini malah jadi lebih ini memang nggak perlu 1 bulan sekali kok. Ini 3 bulan sekali ini. Malah jadi kayak gitu. Jadi terus punya pemikiran gitu ya bahwa recharge ya. Mungkin kita perlu mericas apapun yang kemudian ada di dalam diri kita begitu untuk kemudian melakukan sesuatu karya yang lebih inovatif lagi gitu ya. Inovasi-inovasi yang kemudian bisa dilakukan karena proses menep tadi ya. Proses menep. Dan nggak melulu di teknologinya ya Bu, tapi lebih ke gimana sih bertutur kata, misalnya ini ya, misalnya gimana bertutur kata lebih tidak gegabah gitu. Karena gitu ya, kondisi orang-orang hari ini sangat sensitif, sangat menjaga sangat menjaga diri mereka. Jadi ya lebih menep itu tadi malahan ya. Jadi mungkin sedikit bicara, kemudian tetap berkarya dengan sesuatu yang mungkin hasil dari menep tadi ya. Walaupun tidak semasif sebelum-sebelumnya. Wah, luar biasa ini. Jadi ada sesuatu hal yang ada hikmah begitu yang kemudian bisa Mas Ari lakukan begitu selama masa pandemi ini, justru lebih meningkatkan bagaimana kemudian karya itu justru malah lebih lebih kreatif lagi begitu ya, karena memang saat ini dituntut untuk lebih kreatif begitu, karena kan tidak seperti yang sebelumnya mungkin orang akan lebih bisa bebas bergerak gitu kan, apapun gitu, tapi sekarang mungkin ada sesuatu yang memang disesuaikan. Oke Mas Ari Wulu, aduh menyenangkan sekali ini ngobrol dengan Mas Ari Wulu ini. Nah, untuk kemudian lebih menyegarkan menepnya tadi Mas Ari Wulu, kita punya game-game nih sebelum kita akhiri untuk episode hari ini. Ini saya punya game, nanti Mas Ari boleh jawab begitu kan, boleh jawab apa yang menjadi pemikiran Mas Ari Wulu. Tempat favorit di Jogja?
Parangtritis. Oh, Parangtritis ya. Berarti suka pantai nih. Suka banget saya, suka banget. Pantai itu sangat auditif buat saya. Gitu ya? Iya. Gimana dengan gunung? Karena saya orangnya ini ya, gunung itu terlalu tenang buat saya. Oke, berarti ada suka riak-riak gitu kan. Kalau suka hidupnya bergelombang iya, gitu. Kalau pantai itu kan itu komposisi yang lengkap. Ada audionya, ada sinerinya, ada pemandangannya. Nah, itu mungkin inspirasi buat musiknya, karyanya Mas Ari ya? Mungkin ya, mungkin. Luar biasa. Oke, kalau tempat nongkrong favorit di Jogja? Teras rumah temen mungkin. Mana? Teras rumahnya teman. Teras rumahnya teman, justru malah teras ya? Iya, bukan tempat-tempat yang memang menyediakan makanan minuman begitu? Di rumah teman juga menyediakan makanan minuman sih. Iya, ini sih mungkin ini jawaban saya terpengaruh kondisi hari ini ya. Suka serawong ya? Iya, iya, mungkin seperti itu. Iya. Oke. Kalau makanan favorit khas Jogja? Gudeg saya. Gudeg, masih suka? Suka. Oh, suka yang manis-manis berarti. Iya. Nggak cantik tapi manis. Okay. Ini makanan ya Bu ya? Ya. Tapi malah seneng, kalau manis tuh nggak bosenin ya? Oke, kalau ini terkait dengan event. Kalau event favorit khas Jogja itu yang selama ini mungkin sudah dilakukan tuh yang favorit apa ini? Yang saya lakukan atau dilakukan orang lain? Ya bisa dua-duanya. Mungkin Arjok saya. Oh, Arjok. Mas Heri ya? Iya. Oke. Kalau pasar favorit di Jogja? Pasar favorit, pasar. Enggak, ini pasar Niten, Klitian saya tuh. Oh, Klitian, suka barang-barang yang bekas, memang ya. lawasan ya? Iya, eksotis. Eksotis ya, oke. Unik gitu ya. Oke, nah ini Mas Ari ini punya pemikiran yang sangat luar biasa terkait dengan event. Nah, sekarang pertunjukan apa yang ingin sekali diadakan dalam waktu dekat? Nah, banyak banget ya Bu. Nah ini banyaknya banget. Banyak. Ini kebetulan ya. Yang sebenarnya nggak sekarang ini sih. Tapi yang dari dulu pengen saya lakukan dan belum terlaksana sampai tahun ini adalah pengen bikin pertunjukan multimedia masif di tengah kota. Di tengah kota? Iya, di tengah kota. Di tengah kota? Iya. Di tengah kota, di tengah masyarakat, di tengah jalan raya atau gimana nih? Iya, di tengah kota ini ya di lingkungan yang ada masyarakatnya. Oh gitu? Iya, di public Jadi justru space. malah banyak aktivitas begitu? Iya, di tengah kota. Tapi masif ya. Multimedia itu melibatkan audio, video, instalasi. Jadi multidisiplin yang kemudian dihadirkan dalam satu konsep, tapi itu hadir di tengah kota. Jadi justru malah ke crowd-nya masyarakat tuh nggak menjadi masalah ya, bukan menjadi aral ya. Mereka jadi salah satu elemen di situ. Supporting untuk eventnya. Wah luar biasa ini. Tapi kalau pandemi ini sepertinya belum bisa. Belum bisa. Oke. Kita tunggu nanti. Insya Allah secepatnya kita semuanya sehat ya Mas Ari Wulu ya. Oke, terima kasih sekali Mas Ari Wulu. Banyak hal yang sudah kita dapat. Apapun itu dari Mas Ari Wulu, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang ada di Jogja dan juga di luar Jogja yang menyaksikan dari perbincangan santai kita gitu. Nah, ini terakhir nih, Mas Ari Wulu punya sesuatukah yang akan disampaikan untuk teman-teman kita, masyarakat Jogja khususnya? Ya, bagaimanapun kondisinya tuh, ya itu yang saya suka di Jogja itu selalu melihat masalah itu dengan baik. Kalau tadi sempat ngomong ke menep ya gitu, selalu mencoba kreatif di tengah situasi seperti ini ya, karena ini tidak lepas dari identitas orang Jogja atau orang Jawa. Bahkan orang-orang yang bukan Jawa yang tinggal di Jogja itu juga udah menjadi orang Jogja. Itu selalu melihat setiap masalah itu ada positifnya. Ketika motornya jatuh, untung aku bisa melompat, ada untungnya terus. Jadi semuanya untung ya? Iya, itu adalah sikap positif yang saya banggakan dari teman-teman yang ada di Jogja ini. Jadi semoga teman-teman yang ada di Jogja itu tetap positif, berpikir secara positif, terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang tetap harus menengok ke belakang. Semoga itu menjadikan hidup kita itu jadi semakin bermanfaat untuk banyak orang. Semangat berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat. Wah, itu akhir closing yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Ari Wulu. Sama-sama, nanti insya Allah kita undang lagi di bincang santai kita di acara Ngelaras ini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan ini juga bermanfaat untuk semuanya, untuk masyarakat. Terima kasih. Sami-sami Bu.
dewata, ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kering wanita, tekuk lutut di sudut kering wanita. Sebuah proses yang mendewasakan kita dalam berkarya. Seberapapun dahsyatnya deraan yang kita alami, yakinlah bahwa kita akan bisa melewatinya. Karena siapapun yang mampu melewatinya akan keluar sebagai pemenangnya. Salam budaya, lestari budayaku.